Kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham PG atau Panca Global Capital Tbk. Nah, ini perusahaannya ini dia bergerak di bidang investasi. Kalau kita lihat untuk harga sahamnya, dia terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Kita lihat di sini ini ada disebutkan untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia 1 penuh tapi bentuk itu dia rupiah. Kas dan serta kasnya dari 89 miliaran sekarang menjadi 105 miliaran. Dia meningkat. Kemudian untuk yang investasi lainnya dia menurun Ini padahal mereka bergerak di bidang investasi tapi dia malah menurun. Utang usaha dia sedikit meningkat. Total aset lancarnya dari 238 miliaran sekarang hanya tersisa 214 miliaran. Untuk total asetnya sendiri dari 249 menjadi 226, dia berkurang beberapa Kalau kita lihat di sini sekitar 23 miliaran penurunannya. Padahal ini kan perusahaan investasi, setahu kami ini memang beberapa perusahaan investasi kalau dia di saham memang ada yang mengalami penurunan cukup banyak untuk ekuitasnya. Total hutangnya kita lihat dari 37 miliaran menjadi 53 miliaran, dia mengalami peningkatan, sedangkan ekuitasnya malah mengalami penurunan. Nah, ini sudah bisa kita pahami di mana hutangnya itu malah meningkat, sedangkan ekuitasnya itu malah menurun. Pendapatan usaha, nah ini sebenarnya banyak sekali perusahaan yang dia pendapatan usahanya dia plus. Tetapi ini bahkan sudah minus Ini belum sampai labanya tapi pendapatan saja udah minus. Nah, minus 34 miliaran, rugi usaha 45 miliaran. Kan ditambah lagi dengan beban usaha, kita lihat rugi bersihnya 39 miliaran Mereka ada sedikit terbantu pendapatan lain. Nah, ini kalau kita di sini memang untuk perusahaan investasi susahnya kayak gitu. Jika modal mereka yang sudah mereka ada, mereka taruh di salah satu tempat dan tetap mengalami penurunan yang cukup tajam, itu akan membuat cash flow mereka menjadi kurang lancar. Dan jika saham itu ataupun aset investasi itu dia terus menurun, nggak bisa naik, itu menjadi dilema sendiri untuk perusahaan investasi seperti ini. Karena banyak mereka cash flow-nya udah gak gitu lancar. Kemudian kalau mau jual jadi rugi, kalau mau tahan terus rugi. Nah, itu menjadi dilema tersendiri untuk perusahaan investasi. Ini komisaris utama, ini semua sama gak ada perubahan. Dan nanti kita lihat ini mereka investasi di mana, mengapa mereka bisa menjadi rugi seharusnya kalau kami gini, kalau sebuah perusahaan investasi mereka sudah salah taruh, ini kita lihat ini imbal jangka pendek sama jangka panjang untuk dengan komisaris sama direksi masih ada sekitar 800 jutaan, imbalnya totalnya itu 1,7 miliaran. Dia hanya berkurang sedikit daripada yang tahun lalu. Padahal perusahaan sedang rugi tapi mereka masih mendapatkan sekitar 1,7 miliaran Nah, ini seharusnya kita sudah bisa pahami tentang hal ini. Nah, intinya kayak gini. Dia perusahaan investasi, banyak sekali perusahaan investasi di Indonesia yang dia setelah salah taruh, mereka sudah menjadi kesusahan. Mereka harus mengumpulkan modal lagi untuk bisa berinvestasi di aset lainnya. Kalau banyak ketika IHSG all time high, itu kemungkinan mereka bisa balik modal bisa mencatatkan keuntungan. Tetapi kalau misalnya terus menurun, mereka bisa mengalami kerugian. Jadi mereka kinerjanya itu terkadang kalau yang dia mengikuti IHSG itu, mengikuti indeks itu, dia gak jauh beda peningkatannya. Ini investasi lainnya kita lihat. Ini ada efek ekuitas dan efek utang. Efek ekuitas sekitar 22 miliaran. Bahkan, nah ini dia menunjukkan drastis. Kemarin masih 66 miliaran, sekarang hanya tersisa 22 miliaran. Kalau bisa kayak gitu, kita lihat. Inilah yang mereka investasikan saham-sahamnya. Nah, ada digital, ada PT MPC Indonesia, MKS Integrasi, Telkom pun baru-baru saja.
itu pun seratusan juta saja ya. Mereka paling banyak itu di Digital Media Tama Maxima. Nah, jadi sebenarnya sebuah perusahaan itu sebuah perusahaan investasi itu mereka harus berhati-hati dalam hal ini ya sebelum investasi keuangan mereka, karena mereka hanya bekerja di sektor itu. Tentang usaha kita lihat ini piutang nasabah dan lain-lain. Untuk itulah kalau sebenarnya ada juga beberapa perusahaan investasi, mereka membuat sebuah parit keamanan di mana mereka berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan yang manajemen terpercaya dan memang menghasilkan keuntungan, tidak mengalami kerugian tapi memang tetap menghasilkan keuntungan. Selain itu mereka ada berinvestasi juga di perusahaan berkembang di mana ketika mereka bisa IPO, mereka bisa mendapat keuntungan lagi. Ibaratnya mereka membuat parit keamanan dan mencari perusahaan yang dia dividennya itu dia jelas dan konsisten, penjualan konsisten. Nah, ada juga yang kayak gitu ya. Nah, itu gak perlu disebutkan, memang beberapa perusahaan dan kayak gitu. Ini aset tetap kita di sini. Jadi jangan sampai kita salah berinvestasi. Ketika sebuah perusahaan investasi sudah salah berinvestasi, kita juga jangan sampai salah berinvestasi ya. Dan menurut kami investasi itu gak ada yang namanya pintar ataupun bodoh ya. Karena semua kadang ada perusahaan yang jelek bisa naik harga sahamnya, ada perusahaan bagus bisa turun harga sahamnya. Tapi kalau untuk mau jaga-jaga tetap di perusahaan bagus ya. Aku ini tadi atas, nah ini utang usahanya ini pihak berelasi 1 miliaran, dia bukan cukup banyak, nasabah 27 miliaran. Tapi memang perusahaan investasi dia liabilitasnya itu dia lebih banyak, kami makin bagus ya. Asalkan jangan mengalami kerugian. Biasanya kalau dia hutangnya makin banyak, ekuitasnya itu bertambah, nah itu masih oke. Walaupun misalnya lebih sedikit itu masih oke. Tetapi kalau ekuitasnya malah menurun itu tahu-tahu sendiri. Ini modal sahamnya yang bisa kita lihat. Banyak sekali pemegang saham yang 2023 mereka sudah tidak lagi memegang saham di PG. Di saham PG ini kayak dia lah. Nah ini Tuan Trisno Limanto kemarin 18,94 masih sama. Ini ada beberapa nih. Ada beberapa nama yang dia memang berkurang. Tapi Pak yang tadi Pak Limanto itu dia kayaknya cukup bagus ya. Mereka kayaknya tetap percaya dengan saham PG ini. Ini pendapatan usaha kita lihat di sini. Pendapatan perantara kegiatan perdagangan efek 4 miliaran bukan sedikit. Kerugian investasi sampai 44 miliaran. Nah itu yang kami maksudkan. Ini kerugian atas portofolio efek yang belum terrealisasi. Nah itulah, itu berarti ini ada yang sudah terrealisasi keuntungannya sekitar 270 jutaan. Berarti ada beberapa saham yang dia udah naik, jadi dia langsung take profit. Sedangkan yang lainnya itu dia masih rugi dan dia belum terrealisasi, artinya dia belum jual belum jual rugi. Nah itu sebenarnya menurut kami ya, terkadang kalau dia memang dia prospeknya itu memang bisa naik lagi, ya gak apa-apa ya, taruh aja, mana tahu nanti suatu hari bisa naik. Akun ini tadi dari beberapa transaksi efek, info teknologi, pungutan OJK sampai 100-an jutaan, administrasi bank dan lain-lain, pendapatan atau beban lain-lain, pendapatan bunga. Nah mereka juga diselamatkan juga oleh pendapatan bunga, setidaknya masih ada pendapatannya untungnya, walaupun total itu dia rugi. Maka itu saya dari kami, sekian, terima kasih, saya frustasi.